作戦にはリーダーが必要だ。リーダーとか無理です。俺先生にまとめてもろた方が。新平の力がなかったらみんなこうやって集まってへんのやから。最後に失敗して死ぬんだとしてもみんなの命の保証はないからです。ここでみんなに無理強いしとけばよかったって。武器を手に取って俺と一緒に戦ってください。さあ、どっからどうやって現れる？蛇か？新平はこの島が好きや。みんなのことも大好きや。確かに言い方はいつも悪いよ。でも新平はみんなの味方や。好きな人の味方してなんか文句あんのか？ありがとうみんな。え？Selamat datang di Gadgetener, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kalau belum nonton part sebelumnya, bisa klik card di pojok kanan atas. Kalau udah, enjoy Summertime Render part 4, episode 13-16. Hizuru dan Nezu cukup kaget karena munculnya Ushio yang tiba-tiba. Tapi Hizuru langsung mengerti. Emang pintar baca situasi Onesan satu ini. Shinpei mulai bertanya-tanya, kenapa dia bisa punya kekuatan mengulang waktu. Hizuru pun berkata mungkin mata kanan Shinpei adalah milik Haine, dan mata itu adalah mata bayangan. Kemungkinan besar mata itu adalah pemberian dari Ushio. Betul juga sih, kalau dilihat dari scene pertama episode 1, kan emang Ushio sempat nutup mata Shinpei pakai tangannya. Hizuru kali ini mencoba percaya pada Ushio. Dan ketika menjabat tangan Ushio, Hizuru seperti ditransfer data oleh Ushio tentang hal-hal yang terjadi di pengulangan-pengulangan sebelumnya. Shinpei berteori kalau si sosok hitam itu memberi makan Haine supaya tubuh aslinya yang sangat besar yang berada di gorong-gorong itu pulih 100%. Mungkin itulah kenapa bayangan Shiori tidak bisa mati, karena dia cuma sebagian kecil dari bayangan asli Haine yang segede gaban. Niat Shinpei sebenarnya langsung pingin ke gorong-gorong, melenyapkan Haine. Tapi mungkin hasilnya akan nihil karena si sosok hitam terlalu OP. Maka daripada mengambil resiko besar, mereka akan memulainya lagi-lagi dengan menangkap bayangan Shiori di rumahnya, yang mungkin sekarang bisa mereka lenyapkan karena ada Ushio. Beralih ke show. Ternyata dia sempat menanyakan tentang kematian Ushio yang janggal dan seperti ditutup-tutupi pada ayahnya. Tapi karena itu juga, ayahnya jadi tahu kalau Shinpei sedang menyelidiki tentang wabah bayangan. Lawan bicaranya di telepon pun berkata, tidak perlu khawatir karena bayangan Ushio akan segera dilenyapkan. Shinpei dan kawan-kawan akan melancarkan aksinya. Dan ternyata, sebelum membunuh Ryunosuke, sebenarnya Haine adalah sahabat Hizuru. Ryunosuke memulai misinya. Di sisi lain, mereka melakukan persiapan. Ushio mengkopi tembakan Nezu yang diberi ke Shinpei. 5 menit berlalu, tapi belum ada tanda apapun dari Ryunosuke. Dan tiba-tiba, まずは龍之介さんからの連絡を。逃げてください。ここはもう今までの21度は使う。 si sosok hitam ada di sana membantu bayangan Shiori. Lah, ternyata tanda di tangan Shinpei membuat dirinya bisa secara gampang ditemukan Haine. Haine juga ternyata bisa menjelajah waktu. Nah loh, si sosok hitam langsung menyerang mereka. Tapi Ushio gercep buru-buru memenggal Shinpei dan kembali mengulang waktu. Ushio sempat memindai data si sosok hitam yang misterius itu. Tapi anehnya, dia tidak menyimpan data apapun. Lah kok bisa? Dan entah mengapa, mereka malah terpental berkesempatan melihat masa lalu Hizuru saat Ryunosuke masih ada. Di sana juga terlihat kedua orang tua Shinpei yang masih hidup. Mereka berdua adalah arkeologis bawah air yang sedang mencoba mengeksplor Pulau Hitogashima. Latarnya tiba-tiba beralih ke klinik tua milik keluarga Shou. Hizuru ingin memperkenalkan teman barunya pada Ryunosuke dan Asako. Tapi karena temannya tidak muncul-muncul, Ryunosuke dan Asako pulang. Ternyata yang dimaksud Hizuru teman adalah Haine. Haine bersyukur karena Hizuru satu-satunya teman yang tidak takut saat melihat dirinya. Tapi sebenarnya dia dilarang bertemu Hizuru oleh Shide.
Haine pun menjelaskan kalau Shide adalah si sosok hitam. Haine di masa lalu benar-benar seperti bukan ancaman. Dia layaknya anak kecil yang hanya ingin dicintai. Tapi terkadang dia seperti tanda kutip lapar akan suatu hal. Suatu hari saat Hizuru ingin menemui Haine membawakan beberapa snack, dia disuruh Nezu jangan melewati jalan itu karena Nezu sedang dalam pekerjaannya menangkap ular yang berkeliaran. Sementara itu, Ryonosuke dan Asako khawatir karena Nezu belum kembali juga. Ryonosuke berniat pergi ke klinik tua menjemput kakaknya. Tapi dia malah cuma bertemu dengan Haine. 赤い着物嫌な予感がする。お姉ちゃんが言うてた友達。龍之介さん言ったらあかん。気分でも悪いん？南雲先生。誰かそこにおるんか。俺の声が聞こえた。空耳か。何？ Hizuru kaget melihat sahabatnya membunuh adiknya di depan mata kepalanya sendiri. Kesadaran Haine yang layaknya anak kecil pun muncul dan tidak percaya dengan apa yang dia sendiri lakukan. Tubuhnya lalu seperti mengalami glitch, lalu meledak dibarengi dengan mata kanannya yang lepas. Haine pergi dari sana. Fujimiかあいつら。今日は僕らの誕生日やで、お姉ちゃん。いる。ひずるさんの中に。 Dan ledakan itu pun ternyata yang membuat data Ryonosuke masuk ke tubuh Hizuru. Begitu toh ternyata. Setelah kejadian itu, Hizuru akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Hitogashima. Meninggalkan sahabatnya Asako, juga Haine. 友達やから一回だけ見逃しちゃる。次に会うたら殺す。 Shinpei baru kembali mengulang waktu. Haine juga kembali ikut mengulang waktu bersamaan dengan Shinpei. Yang akhirnya Haine pun sadar kalau titik awal pengulangan lama-lama semakin maju. Maka dia berpikir kalau dia hanya harus membunuh Shinpei berkali-kali supaya pengulangan Shinpei mencapai batasnya. Shinpei mengubah rencana. Dia mengumpulkan teman-temannya ke aula sekolah. Lalu Ushio membagikan data apa saja yang sudah terjadi di pengulangan sebelum-sebelumnya. Mio, お前を連れてきたんは。やられてばっかりは嫌。新平？大丈夫？ Di tengah Shinpei briefing ke teman-temannya, Nezu yang berjaga dari bukit dekat sekolah berhasil ditumbangkan. Tapi saat selesai briefing, ありがとう、みんな。え、俺んちループした？死んだ。 lah, Shinpei ditembak meninggoy dengan sniper Nezu. Shinpei pun sadar kalau dia sudah berada di ambang batas, di mana jikalau titik pengulangannya melewati waktu saat dia terbunuh, maka Shinpei akan benar-benar terbunuh. Nezu sempat khawatir kalau senapannya dikopi lalu dibawa ke pengulangan ini, maka sama saja tempat ini sudah tidak aman. Tapi Ushio menjelaskan kalau senjata bayangan hanya bisa menembak dengan jarak 50 meter. Selebihnya peluru akan hilang. Haine, Shide, bayangan Mio dan pasukannya datang. 君こそ随分お仲間が増えたみたいですね、新平君。さてはどっかに隠れてるな。罠か？お前らみたいな卑怯な真似はせん。正々堂々と戦おうら。望むところですよ、ミオちゃん。かっこよすぎ。お姉ちゃん。奴らの狙いは俺の命だ。何が正々堂々じゃ。網代新平、クエン男じゃ。急げ。新平と牛尾はわしらが追う。ミオはあの漁師にとどめをさせ。わかりました。お願いします。大事なことを伝え忘れていたよ。ありがとう。出番やお前ら。
ちのローゼンクランツギルデンスタン暴れなさい爆弾みたいに朝ちゃん左に避けよ。当たるはずの弾が言うた通りかばったろ。そうか Ternyata, Haine juga bisa membaca pergerakan selama 2 detik ke depan seperti Ryonosuke. Tapi untung Nezu membantunya. Ryonosuke berhasil kabur. Bayangan Mio yang sedang gelut dengan 2 bayangan penjaga Tokiko dibantu Haine. Dia mencoba mengendalikan bayangan itu. Tapi ternyata kedua bayangan penjaga Tokiko sudah dihack oleh Ushio. Singkat cerita, bayangan Mio pun terjerat karena pistol paku. Sedangkan Shinpei dan Ushio berhasil menjebak Haine dan Shide. Dengan mengguyurnya bensin bayangan hasil kopian Ushio lalu dibakar. ガソリンの火の海や。やっぱり影は火に弱い。熱いよね。あいつを殺せば戻るから。俯瞰するならよそ見は禁物やぞ。ハイネ後ろの敵や。捕まえたで。お前は消せ。やめて。消さんとって。わしはこの体に決めたんじゃ。この子とこの家族で帰る。ハイネ、ナイトも許さんぞ。Haine berhasil disekaratkan. Tiba-tiba, Shide menarik Ushio ke tengah api. Tapi sebelum terbakar habis, Ushio sempat menghack Shide. Dan perlahan, bayangan Shide luntur. Ternyata, di dalam bayangan Shide itu terdapat sesosok manusia. Tapi tiba-tiba, 炎が消えた。息がハイネ、お前が逃げられた。消せたのに。 Haine dan Shide berhasil kabur dengan kondisi Haine yang sekarat. Tapi toh mereka akan mengulang waktu karena bisa dipastikan Shinpei pun sekarat setelah tertembak di bagian vitalnya. Tapi ternyata Shinpei tidak kenapa-napa karena dia memakai rompi anti peluru. Ternyata kenapa api tadi bisa padam? Karena Haine sepertinya bisa memanipulasi udara, di mana dia tadi seperti memvakum seluruh udara di dalam gedung beberapa saat supaya apinya mati. Maka bisa dikatakan kalau kekuatan Haine sebenarnya OP. Tapi setidaknya pertarungan hari ini berhasil dimenangkan mereka. Bayangan Mio yang terjerat paku pun dihack supaya berpihak pada mereka. Bayangan Mio mulai membeberkan fakta kalau dirinya lah yang saat itu memotong kabel rem sepeda Mio karena berniat supaya Mio masuk rumah sakit dan bisa membinasakannya dengan leluasa di rumah sakit. Dia juga menjelaskan kalau Haine bisa melahirkan bayangan berkali-kali dan anak keturunan pertamanya yang bisa disebut dengan anak bayangan bisa melahirkan bayangan juga, walau cuma sekali. Dan turunan dari anak bayangan tidak bisa melahirkan bayangan baru. Karena Sho punya janji bertemu dengan ayahnya, mereka semua ikut mengawal Sho ke klinik ayahnya. Tapi klinik sepi, tidak ada siapa-siapa. Dan malah Ushio merasakan aura bayangan. Lagi-lagi mereka menemukan ruang rahasia, yang dimana terdapat jalan menuju gua markas Haine. Mereka pun mengikuti lorong itu. Dan bertemulah mereka dengan ayah Sho yang sedang dicekik oleh bayangan istrinya. 一体どうなってる？でも親父さんが殺されるぞ。大丈夫やそう。私が戻してる。お父さん、息を捨てない。これ死んでんちゃうぞこら。このまま黙って死ぬとか絶対起きろクソ親父。 Untungnya ayah Sho masih bisa selamat. Tapi ayah Sho tetap kekeh pada pendiriannya, tetap melayani Haine. 失望したぞ時子。下がってソク Anjir, bapak gila.
Untungnya, itu cuma bayangan Mio yang berubah bentuk menjadi Tokiko. Dan lagi-lagi, dia tetap kekeh. Maka mau tidak mau, supaya mendapat informasi, mereka harus menyalin Ayah Shou. Tapi saat disalin, ternyata dia sudah kebal. Karena dia sudah pernah disalin dan bayangannya sudah lenyap. Ayah Shou seperti kecewa mendengar kenyataan itu. Lalu tiba-tiba muncul suster asisten Ayah Shou di tebing seberang, membawa mayat Ushio yang asli. Dia memberikan pesan terima kasih dari Shide, karena Ayah Shou sudah mau ditipu selama ini. Ushio sempat ke-trigger, tapi Shinpei tahan supaya tidak tersulut emosi. Karena tahu kalau dirinya selama ini cuma dimanfaatkan, dia pun memberikan sebuah kotak berangkas yang dia kubur ke Tokiko. Ayah Shou sempat bertanya pada Shinpei dan kawan-kawan, jikalau Haine terbunuh, maka seluruh bayangan akan mati. Apakah mereka fine-fine aja kalau Ushio juga hilang? Dan Ushiolah sendiri yang menjawab, kalau dia siap menghilang. Dia pun yang akan membunuh Haine dengan tangannya sendiri. Lalu Shinpei menanyakan tujuan Haine yang sebenarnya. Ayah Shou pun menjawab kalau Haine hanya ingin pulang. Pulang ke laut yang sangat dalam dan tidak bisa dijangkau oleh manusia. Hanya bayangan yang bisa tinggal. Itulah mengapa dia mencuri peran Shiori dan membuat keluarganya juga menjadi bayangan. Supaya dia bisa membawa keluarga bayangannya itu ke sana. Ayah Shou pun tadinya dijanjikan akan dijadikan bayangan dan dibawa untuk tinggal di sana dengan bayangan istrinya juga anak-anaknya. Yang padahal istrinya sendiri pun tidak mau suaminya menjadi egois seperti itu. Ayah Shou lalu membuka kotak berangkas yang dikubur itu. Yang ternyata isinya adalah data-data pasien meninggoy yang dimanipulasi, yang dijadikan persembahan Haine, termasuk meninggoynya ayah dan ibu Shinpei. Dikarenakan mereka yang arkeolog bawah laut itu menemukan Goa Hiruko dan ingin mempublikasinya. Karena Haine dan Shide merasa keberadaannya terancam, mereka pun dibunuh dan dimanipulasi seolah mereka meninggoy karena kecelakaan. Lalu Ayah Shou juga membongkar identitas Shide, yang ternyata Shide adalah pengawal Haine sekaligus anak pertamanya, yang bernama asli Hishigata Shidehiko, pendiri klinik Hishigata, yang selalu diturun-temurunkan sampai saat ini. Kira-kira siapa yang berada di balik penutup muka itu? Tunggu kelanjutannya di part kelima, hari Selasa. Bye-bye.